Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan yang ke-6 atau pembelajaran yang ke-6 pada semester yang kedua. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita menjadikan sesuatu amal ibadah bagi kita semuanya. Dan untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema mari berperilaku terpuji. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan video ini, mari kita subscribe channel ini agar supaya terus eksis dalam membimbing kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Harapan kita semoga diberi ilmu yang manfaat dan berkah di dunia dan di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan untuk yang selanjutnya, pembelajaran hari ini nanti kita akan berfokus pada memahami sikap gemar membaca dan memahami perilaku pantang menyerah. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setiap siswa nanti diharapkan dapat gemar membaca dan setiap siswa dapat bersikap pantang menyerah. Dan imbasnya nanti kalian dapat mengetahui pengertiannya ataupun pengertian gemar membaca, pengertian pantang menyerah. Kemudian kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan membaca apa saja, ini nanti kita akan jelaskan satu persatu agar supaya kita semuanya dapat tahu apa itu sikap gemar membaca. Gemar membaca, jika nanti kita kaitkan dengan cara menuntut ilmu, maka sebenarnya membaca adalah sebuah metode ataupun media yang akan menjadi motor bagi kita menghimpun sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan yang bernilai manfaat untuk kemaslahatan. Nah, secara tidak langsung, membaca adalah sebuah kewajiban sebagaimana diwajibkan menuntut ilmu, seperti Rasulullah yang bersabda mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan media untuk mendapatkan ilmu salah satunya dengan cara membaca. Seperti Allah menurunkan firman yang pertama, kata-kata pertama adalah Iqra, yaitu bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Inilah kata membaca itu adalah jendela ilmu. Siapa yang gemar membaca, niscaya dia itu akan mendapatkan ilmu. Dalam konsep Islam, dalam konsep Islam membaca ini dalam mengajarkan umat untuk membaca terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat dijelaskan Allah dalam surat Al-Alaq, yaitu ayat ataupun surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata Iqra adalah multi tafsir, banyak tafsirnya, namun tidak luput dari makna membaca buku dan dilandasi oleh Bismika Rabbik ataupun dengan nama Allah, dalam arti bermanfaat dan bernilai baik untuk kemaslahatan. Inilah membaca merupakan secara Islamnya ini adalah landasan pertama kita itu menuntut ilmu. Membaca dalam Islam banyak medianya, salah satunya media baca ataupun sarana yang digunakan dalam proses melihat atau memahami apa yang tertulis, bisa melalui buku, surat kabar, buku pelajaran dan lainnya, koran bekas ataupun majalah. Semuanya media sangat luas, apalagi kita di zaman milenial ada yang namanya internet. Itu adalah sumber baca yang sangat mudah untuk saat ini. Tanpa kita cari, kita klik di smartphone, bisa kita cari sesuai apa yang kita minta. Dan adapun ketika kita sering membaca, kemanfaatannya pasti banyak. Salah satunya menambah
pengetahuan. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak informasi yang diperoleh. Anda bebas menentukan topik apa yang paling Anda minati. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Kebiasaan kita itu membaca, kita itu akan terlatih dengan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang baik, sehingga ketika kita proses membaca itu melihat sekaligus mengucapkan, kalian akan terlatih dalam berbicara dan menggunakan tata tulis yang baik dan benar. Yang ketiga, pastinya akan melatih otak kita. Dengan membaca, otak akan bekerja untuk memahami pesan-pesan yang terdapat dalam kalimat yang kalian baca. Yang keempat, dapat mendorong kreativitas sehingga kalian mempunyai wawasan, sehingga banyak sesuatu yang muncul yang baru kalian bisa lakukan. Inilah kemanfaatannya kita itu gemar membaca. Dan demikianlah sedikit pembahasan tentang sikap gemar membaca. Nanti kita akan beralih pada sikap pantang menyerah. Dalam pengertiannya, pantang menyerah adalah sikap kuat yang tidak mudah menyerah atau putus asa dengan tantangan dan rintangan yang ada. Bukti sikap pantang menyerah diantaranya: satu, tetap bersemangat mengerjakan tugas walaupun sulit, itu tidak mudah menyerah. Yang kedua, tetap berangkat sekolah walaupun hujan ataupun walaupun kalian sedang ada halangan, tetap melaksanakan. Itu. Yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan selalu bertanya. Inilah pantang menyerah seseorang yang di situ pada siswa. Adapun ciri-ciri pantang menyerah ini sebetulnya beragam ya. Ketika ciri-ciri anak yang mempunyai pantang menyerah, dia itu biasanya cenderung akan selalu semangat bekerja, semangat belajar, semangat mengikuti pelajaran. Yang kedua, suka bekerja. Yang ketiga, tidak berdiam diri. Ketika ada waktu longgar, dia itu akan melakukan sesuatu kegiatan yang sedikit bermanfaat. Manfaatnya bersikap pantang menyerah: satu, pasti dia itu akan mempunyai sikap percaya diri. Yang kedua, berani dalam hal kebaikan. Yang ketiga, biasanya lebih dewasa sikapnya. Akhirnya sedikit pemaparan tentang dua sikap terpuji yang sudah Pak Guru jelaskan. Silakan nanti tugas yang perlu kalian kerjakan pada tema yang ketiga ini tentang senangnya berakhlak terpuji. Nanti kalian rangkum pada video ini tentang satu, pengertian gemar membaca sesuai video ini. Terus media baca apa saja, manfaat membaca apa, dan kemudian pengertian pantang menyerah, ciri-ciri orang yang mempunyai pantang menyerah, dan manfaat mempunyai sikap pantang menyerah. Dan nanti kalian terus lakukan apa yang sudah kalian pelajari, terus kaji ulang video-video yang sudah dipelajari, sudah dikirimkan, kalian tonton ulang kembali, karena kita sedang menghadapi persiapan penilaian tengah semester. Dan nanti persiapkanlah kalian dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya dari Pak Guru dari awal sampai akhir pastinya banyak kekurangan, kesalahan, baik tutur kata ataupun yang lain sebagainya. Pak Guru ucapkan banyak-banyak permohonan maaf pada kalian, dan atas perhatian kalian Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen seperti biasanya.